Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia sehat walafiat sehingga pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmah kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bahasa yang begitu indahnya, yaitu bahasa Arab, sehingga kita bisa mengerti syariat agama kita. Untuk keberkahan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang senantiasa setia mendampingi kita di dalam kajian-kajian kita. Ya Allah. Ada Bu Sri Lestari, Ya Allah, Pak. ada Bu Nuri Auliati, ini juara bertahan ketika oleh teman-temannya. Kemudian ada Bu Haryanti, ini termasuk juara bertahan juga. Ini kemudian Bu Suryana, ini termasuk juara bertahan. Bahkan beliau sukses kalau jadi MLM membawa anggota baru. Di samping bisa bertahan, membawa anggota baru, itu sebuah pencapaian yang luar biasa ketika ada keluarga, apalagi anak yang bisa ikut meniti jejak yang sudah dimulai oleh ibunya. Ada Bu Sri Rasmawati, ada Bu Fauziah juga yang ikut bergabung bersama kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung pada sore hari ini bisa mengikuti kita sehingga ilmu yang kita kaji tidak terlalu jauh berbeda. Dengan demikian kita bisa berbagi dan berdiskusi bersama. Baiklah ibu sekalian, pelajaran kita pada sore hari ini sudah masuk kepada bagian kaidah. Nah, ini dia bagian kaidah. Secara eksplisit ya, secara implisit kita sudah bahas ini. Kita sudah bahas apa yang akan kita kaji pada sore hari ini, tetapi secara implisit ya, secara implisit sudah, secara eksplisit sekarang secara tegas, secara jelas kita akan membahasnya. Secara tegas, secara jelas kita akan membahas kaidah kita pada hari ini. Baik, pada pelajaran kita sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa pada pelajaran ya, pada 13 pelajaran dari buku kita yang pertama ini ya, satu ya, buku satu dari 8 seri buku. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa kecepatan kita semakin bertambah ya, sehingga mendiskusikan buku juga bisa lebih cepat. Ya, untuk buku pertama ini fokusnya semua membahas tentang mubtada dan khobar, gitu ya. Semua membahas tentang mubtada dan khobar. Pada pelajaran ini kita membahas satu jenis ya, satu variasi baru dari mubtada dan khobar. Yaitu pada pelajaran-pelajaran sebelumnya urutannya adalah urutan standar, yaitu mubtada kemudian diikuti oleh khobar. Pada pelajaran kita ini itu berbalik, ya, bahwa susunan kalimat yang diawali oleh mubtada kemudian diikuti oleh khobar itu bisa juga dengan maksud tertentu itu berubah menjadi khobar lalu mubtada. Gitu dia. Khobar lalu mubtada. Bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisinya sebuah kalimat itu bisa diawali dengan khobar
kemudian diikuti oleh mubtada dari segi urutannya, yaitu ketika khobarnya itu tersusun dari jar majrur dan zorob mazrub. Itu ilmu kita sebelumnya, dari jar majrur dan zorob mazrub. Nah, maka itulah dia yang akan menjadi pelajaran kita pada sore hari ini. Ya, pelajaran ini lebih pada pengenalan secara istilahnya saja, ya, pengenalan secara istilah, tapi secara kerangka berpikirnya, alhamdulillah kita sudah dapatkan itu. Jadi kata kuncinya bahwa khobarnya terdiri dari jar, majrur, atau zorob, mazrub. Ketika khobarnya demikian, di dalam menghadirkannya, tentu menghadirkannya itu dengan alasan ya, dengan maksud tertentu ya, dengan mengelusur tertentu, yaitu ketika secara umum ini ya, secara umum ini berkaitan dengan tempat ya, ketika orang ingin menanyakan tempat ya, yang menjadi perhatian utamanya tempat, lalu barangnya. Nah, ibarat kata kita bahwa kita sudah tahu misalnya suatu benda yang kita bicarakan, lalu kita mau memastikan itu keberadaannya di mana. Kita punya mobil, kemudian kita tahu bahwa kita punya mobil, mobil kita itu warnanya apa, kita sudah tahu, tapi kita tidak tahu di mana keberadaannya, gitu ya, di mana keberadaan mobil itu. Sehingga karena yang menjadi perhatian utama adalah letaknya, posisinya, maka gitu kalimat tersebut bisa diawali dengan penjelasan posisi mobil tersebut lalu mobilnya sendiri. Mari kita lihat contohnya ya, berdasarkan judulnya. Berdasarkan judul fil manzili waladun. Ya, fil manzili waladun. Ya, gitu. Ini idenya bahwa kita sudah tahu bahwa kita sedang membicarakan tentang seorang anak ya. Ya, kita membicarakan tentang seorang anak. Lalu kemudian kita tadi misalnya ada anak saudara kita gitu, datang dari kampung. Tadi dia ada di sini, sekarang dia ada di mana ya? Kira-kira gitu. Gitu. Dia apakah di sini maksudnya kita bicara suatu tempat, lalu diinformasikan bahwa di rumah gitu ya, di rumah. Maka fil manzili waladun. Gitu ya. Fil manzili waladun. Itu fil manzili itu fi-nya sebagai jar, kemudian al manzilinya sebagai majrur. Nah, ini satu paket jar dengan majrur. Kemudian waladun, ini khobarnya. Ya, ketika dia bergeser, bertukar posisinya, ada perubahan dari segi posisi. Ini juga ya, ini juga ada pergeseran dari segi penamaan. Ya, pergeseran dari segi penamaan. Yang sebelumnya yang kita kenal adalah khobar. Ya, tapi ini khobar yang tidak sembarang khobar. Tapi khobar yang ada di awal kalimat. Apa istilah bahasa Arabnya? Khobar muqaddam. Ya, istilahnya adalah khobar muqaddam. Bagaimana cara kita supaya memudahkan kita dalam mengingat? Maka biasanya kita kalau punya buku ya, kalau kita punya buku, di bagian awal buku itu kan ada semacam kata pengantar. Ya. Di bagian buku itu ada semacam kata pengantar. Gitu. Di undang-undang kita juga begitu ya. Ada istilah preambul, gitu. Ada istilah pendahuluan gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab istilahnya apa itu? Pengantar sebuah buku. Mukaddimah ya. Iya, mukaddimah. Jadi ini ada kemiripan dengan itu ya. Mukaddimah. Ya, artinya namanya pengantar itu sebenarnya inti buku itu bukan di mukaddimah itu intinya gitu. Artinya ya secara ringkas aja, secara garis besar aja tentang informasinya, tentang isi sebenarnya ya setelah mukaddimah itu. Itu ya, jadinya ada khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam. Nah, itu yang pertama istilahnya yaitu khobar muqaddam. Lalu berikutnya ada waladun. Ya, waladun sebagai mubtada. Ketika posisinya bergeser ke belakang, istilahnya juga ada istilah berubahnya. Itu. Kalau bahasa Indonesia kan ada awal ya. Ini khobarnya di awal. Dalam bahasa Indonesia lawan dari awal apa?
Akhir. Akhir. Nah, jadi itu ya. Ini ada kemiripan dengan itu. Ada awal itu pendahuluan, muqaddimah, ada khabar muqaddam. Kemudian berikutnya ini lawan dari awal ada akhir. Akhir itu ada hamzah, ya ada hamzah, ada kho, kemudian ada ro. Ya, yang kemudian berkembang menjadi muakhor. Jadi apa? Dengan demikian, maka kita sekarang punya istilah baru gitu. Istilah lamanya adalah mubtada lalu diikuti oleh khobar. Kalau posisi ini bertukar, maka istilahnya menjadi khobar muqaddam mubtada muakhor. Nah, gitu aja. Tapi jangan lupa ya, ini tidak akan terwujud tanpa kehadiran jar, majrur, dan zorof, mazruf. Itu tuh ya. Jadi ini buku ini disusun sedemikian rupa oleh para ahli. Sebelum kita bicara tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhor, terlebih dahulu buku ini menyajikan kepada kita tentang jar, majrur, serta zorof, mazruf. Itu. Bu Sri Lestari gimana, sudah bisa mengatasi bagaimana cara mengingat zorof? Yang jorot itu dulu Pak. Yang kemarin Pak. Iya, kita sarankan mengingat sholat dulu pintunya. Iya, sholat dulu. Ya. Sholat, ruku, sujud. Gitu. Apa istilahnya? Dari sholat akan melahirkan zorof apa? Jorot makan. Bapak. Akan melahirkan istilah amam. Lupa beliau gitu ya. Jadi dari sholat akan membantu kita ada nama zorof amam. Namanya sholat kan ada imam gitu ya. Setelah selesai sholat kemudian main bola. Mengingatkan kita apa? Wasit. Wasit. Tapi zorof jadinya apa kalau di zorof? Usato. Wasato. Oke, bagus. Gitu. Orang yang menang nanti akan dapat kursi kekuasaan, ya, menang bola dapat kursi kekuasaan. Melahirkan zorof apa untuk kursi? Tahta. Tahta. Oke, gitu. Kemudian diingat ya, amama lawannya apa? Baro'a. Iya, bagus. Wasato lawannya apa? Aula. Iya, atau apa? Janiba. Iya, bagus. Kemudian tahta lawannya? Tahta. Haula. Iya, fauko, Pak. Gitu ya, itu tuh. Tapi udah punya clue untuk membantu kalau kita lupa. Baik, itu dulu pengantarnya. Kalau jar kan banyak ya. Itu. Iya. Itu kan tentang siapa tuh? Mimpi ya. Mimpi siapa? Mimpi siapa? Mimpi. Enggak ada tulis lagi. Ada min, ada fi, terus apa? Min, ada ina, ada ila. Ada mimpi ila ali, mimpi ila ala, ina. Iya, baik. Ya. Baik, itu dia modalnya. Sekarang ya, siapa yang mau berpartisipasi untuk membaca apa kaidah yang perlu diingat terkait dengan pelajaran kita ini? Silahkan. Kalimat. Silakan nomor 1. Sesuai itu ya Pak. Sesuai yang di buku ya Pak. Iya, betul Bu, sesuai yang di buku. V itu juga dibaca tuh Pak. Fil manjili gitu. Silakan boleh. Fil manjili waladun jar majrur koiru mukadam khobar itu ya, khobar. Nah ini yang tadi yang kita omongkan nih tulisannya itu khobar mukodam. Ya, muqaddam. Khobar mukadam. Terus mubtada
muakhir. Muakhor. Muakhor. Ya, modalnya Mubtada akhir. muakhor. Ya, modalnya mau akhir ya. Mau akhir diubah sedikit jadi muakhor. Ya. Pola kalimat dalam pelajaran ini terdiri dari khobar muqaddam yang didahulukan, yang berbentuk sibu jumlah, dan mubtada muakhir diakhirkan. Dalam bentuk semacam ini, mubtada boleh nakirah, indefinite, dan 3 perbedaan pengertian antara 2 kalimat di bawah ini adalah baca ya Pak. Iya, silakan. Al-waladu bil mundili fi mandili waladun. Di atas yang pertama anak di rumah, yang kedua di rumah ada seorang anak. Iya, oke, bagus. Satu orang lagi? Ya, Pak Guru. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fil manzili waladun. Jar majrur. Fil manzili jar majrur. Khobar muqaddam waladun mubtada muakhor. 1. Pola kalimat dalam pelajaran ini terdiri dari khobar muqaddam atau didahulukan yang berbentuk syibhul jumlah dan mubtada muakhor atau diakhirkan. 2. Dalam bentuk semacam ini, mubtada boleh nakiroh atau indefinite. 3. Perbedaan pengertian antara 2 kalimat di bawah ini adalah 1. Al-waladu fil manzili. Anak itu di rumah. Kedua, fil manzili waladun. Di rumah ada seorang anak. Iya, oke, baik. Apa ada yang ingin ditanyakan dari apa yang baru saja dibaca? Pak Guru, Iya. itu artinya tuh untuk khobar muqaddam itu untuk penegasan makna itu ya Pak Guru. Ini kan Yang penegasannya fil manzili itu maksudnya jadi penegasan kalau anak itu ada di dalam rumah itu ada seorang anak. Apakah begitu untuk penggunaan, makanya digunakan mubtada muqaddam khobar muqaddam itu digunakannya itu untuk penegasan atau gimana Pak Guru? Coba ini sekarang buat pertanyaan. Untuk nomor 1 bahasa Indonesia ya. Apakah di manakah anak itu? Gitu ya. Pertanyaannya kalau yang anak itu di rumah. Nah, itu pertanyaannya, anak itu di mana? Ya. Gitu ya. Anak itu di mana gitu ya. Jadi penekanan utamanya itu pada anak. Oh, anak. Oh iya. Si mubtada itu ya penekanannya ya. Bahwa duanya ini berkaitan dengan mubtada. Ya, itu artinya ini dia bicara tentang anak itu ya. Yang dia tidak tahu itu, dia tidak tahu itu soal anak ya. Gitu. Gimana anak itu? Anak itu di rumah. Di mana anak itu? Anak itu di rumah. Nah, kalau yang kedua, siapa yang ada di rumah? Di rumah ada siapa? Siapa? Ya, di rumah ada siapa? Iya. Di rumah ada siapa? Gitu. Di rumah ada siapa? Gitu. Jawabannya di rumah ada seorang anak. Di rumahnya itu ya. Sama dengan bertanya begitu. Bu, ini besok saya mau ke rumah ya, gitu ya. Mau bawa itu ya, ada itu sumbangan dari Pak Presiden, gitu. Di rumah ada siapa aja? Nah, gitu. Di rumah ada siapa aja? Gitu. Biar nanti kita hitung gitu.
Ya, biar kita hitung ya. Oh, ada 5 orang anak gitu. Nah, begitu sampai di rumah ternyata ada berapa orang kan? Ada berapa orang? Ada 6 orang gitu. Tadi kan ada anak berapa? Ada 5. Berarti tambah ayah dan ibu jadinya 7. 7 ya. Begitu sampai di rumah gitu ya. Begitu sampai di rumah ada 6 orang. Berarti kan ada 1 orang yang nggak di ini, yang nggak ada di rumah gitu, yang kita tidak tahu keberadaannya. Nah, misalnya ketika ditanya, ketika begitu berbicara gitu, sudah datang ke rumah, orang itu kemudian bisa mengenali bahwa yang tidak ada di rumah itu adalah bapak. Ya, misalnya dia nanya ke ibu, lalu orang itu bertanya, suami di mana? Gitu kan, gitu jadinya. Suami di mana? Itu artinya dia sudah tahu bahwa yang tidak hadir itu suami, tapi di mananya gitu. Jadi ya di mananya itu yang ya dia tidak tahu di mana keberadaan si suami itu. Ya, posisinya ini lebih kepada pertanyaan tentang ini ya, tentang informasi apa yang sudah ada ya, informasi apa yang sudah ada dan informasi apa yang belum diketahui. Jadi kalau di dalam kalimat nomor pertama itu ya sudah ada informasi tentang anak, tapi di mananya itu yang tidak tahu. Tapi di kalimat kedua itu sudah tahu tentang fokusnya itu tentang di rumah gitu ya. Tapi siapa yang di rumahnya itu? Nah, siapa yang di rumah itu ingin dicari tahu. Kalau penggunaan yang kemarin contoh-contohnya kan ada yang makrifat gitu. Tapi yang saya dapetin itu jarang ya Pak Guru, itu kenapa dia pakai yang makrifat? Sedangkan banyak kan kalau mubtada muakhir itu dia nakirah. Dianggap boleh ya, dianggap boleh hukumnya ya. Boleh nakirah dalam arti misalnya tidak menggunakan alif lam ya, tidak menggunakan alif lam. Tidak menggunakan alif lam. Karena posisinya ketika dia di akhir ya, kalau dilihat dari segi posisi yang di akhir itu kan seperti khobar. Iya. Ya. Khobar itu kan pada dasarnya tidak menggunakan alif lam gitu. Oh, karena dia menempati posisinya ada ya, di tempatnya si khobar. Gitu. Karena itu dia boleh gitu. Ibarat kata ini ya, ya ini ada persoalan ini ya, bagaimana posisi dan lokasi, gimana posisi dan lokasi. Posisi dan lokasi. Ya ibarat kita lah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya, mirip seperti itu. Dan itu dianggapnya adalah boleh. Nah, itu terkait dengan penggunaan tersebut. Saking seringnya, ini dari segi kepraktisan juga, itu lebih ringan gitu. Ya, lebih ringan dalam pengucapan ketika tidak menggunakan alif lam. Sehingga kalau kita lihat dalam contoh-contoh yang ada, itu hampir mubtada muakhir itu tidak menggunakan alif lam. Ya, hampir mubtada muakhir itu tidak menggunakan alif lam. Sehingga saya dulu ketika belajar mula-mula juga pernah berkesimpulan bahwa itu suatu keharusan. Ya, itu ya. Saya dulu pernah berkesimpulan itu sebagai sebuah keharusan. Tapi belakangan hari ketika kita baca referensi buku-buku yang lain itu dianggap boleh. Lalu kenapa boleh begitu? Karena secara urutan dia berada pada posisi khobar gitu. Dan khobar itu pada dasarnya tidak pakai alif lam. Gitu ya. Baik, itu dia. Kalau ada yang lain, silakan disampaikan. Kalau tidak, mohon disiapkan jawabannya ya. Mohon disiapkan jawabannya, ibu-ibu sekalian. Tidak usah tidak usah langsung dijawab ya. Tidak usah langsung dijawab, tapi dijawab dalam hati, lalu nanti disampaikan. Apa pertanyaannya? Begini, di nomor 1 dikatakan begini. Jangan sampai ada yang luput ya.
pola kalimat dalam pelajaran ini terdiri dari khobar muqaddam. Muqaddam itu maknanya didahulukan. Mirip seperti pendahuluan tadi ya, muqaddimah ya. Ya. Khobar muqaddam yang berbentuk syibhu jumlah. Nah, itu dia pertanyaannya. Nggak usah langsung dijawab, tapi dijawab dalam hati supaya yang lain tidak bisa mencontek isi hatinya. Tapi itu memantapkan pemahaman. Yang berbentuk syibhu jumlah. Itu dia pertanyaannya. Secara sederhana, apa sih yang disebut dengan syibhu jumlah? Ya, apa yang dimaksud dengan syibhu jumlah? Baik, terima kasih ya ibu-ibu sekalian untuk respon dan jawabannya. Dari jawaban-jawaban yang masuk tadi ada yang menjawab dengan semi kalimat, ada yang mengatakan seperti kalimat, ada juga yang langsung to the point. Syibhu jumlah itu maksudnya jar majrur atau syibhu jumlah. Ada juga yang memberi jawaban digabungkan seperti kalimat, semi kalimat, jar majrur atau syibhu jumlah. Nah, jadi kalau mau lebih ringkas berarti jawabannya adalah jar, majrur, zorob, mazrur. Itu sudah mewadai sebagai alternatif jawaban untuk memahami apa yang dimaksud dengan syibhu. Nah, kemudian kalau dipertanyakan kenapa disebut dengan syibhu jumlah gitu, kira-kira penjelasannya dalam bahasa Arab dan bahasa lain secara umum, yang namanya jumlah itu kan minimal terdiri dari dua kata. Minimal terdiri dari dua kata. Nah, tetapi yang namanya jumlah atau kalimat bahasa Indonesia itu, yang namanya jumlah itu bukan hanya soal kuantitas, tapi soal kualitas informasi. Yang namanya jumlah itu informasinya sudah memadai. Ya, informasinya sudah tersampaikan. Ini jar majrur ini pada satu sisi dia memenuhi kriteria, yaitu dari segi kuantitas, kan ada dua, ada jar, ada majrur, ada zorob, ada mazrub. Dari segi kuantitas dia sudah memenuhi. Tetapi dari segi informasinya belum utuh, belum tuntas, karena itu diistilahkan dengan syibhu jumlah. Baik, terima kasih ya ibu-ibu. Kita lanjutkan berikutnya. Dengan latihan. Ya, latihannya apa? Yang pertama, coba silakan dibaca. Yang belum tadi, Bu Sri sudah, Bu Ros sudah, ada Bu Suri, silakan. Ya, saya belum ya. Nomor 1. Perintahnya dulu ya. Ya, perintahnya. Do mubtada munasiban fil makanil khali. Ya, bagus. Bu Yanti. Mubtada munasiban fi mukna kasiri. Iya, bagus. Berikutnya Bu Fauzia, silakan. Do mubtada munasiban fil makanil khali. Iya, berikutnya Bu Suryana. Do mubtada an munasiban fil makanil khali. Iya, bagus. Berikutnya yang terakhir, Nabila. Nabila. Do mubtada munasiban fil kalimati khali. Iya, oke, bagus. Nah, coba kita amati ya. Kita amati apa yang kita amati di sini khusus untuk kata mubtada. Mubtadaan ya, saya lupa tadi. Khusus untuk kata mubtada. Do apa maknanya do? Letakkan. Iya, letakkan gitu ya. Siapa yang akan meletakkan? Yang disuruh perintah. Kamu. Ya, kamunya siapa kamunya? Saya.
Kita ini ya, maksudnya ya. Ya. Ya, kamu yang dimaksud adalah kita yang baca. Iya. Jadi kalau diubah menjadi kalimat ya, subjek, predikat, objek, jadinya apa? Subjek. Kamu letakkanlah. Kamu itu subjek. Kamu apa? Kamunya subjek. Ya gimana jadinya kalau kalimatnya, kalimat sederhananya? Kamu letakkanlah. Letakkanlah. Kamu meletakkan mubtada. Nah, gitu. Kamu meletakkan mubtada. Nah, kalau begitu logikanya, maka mubtada ini sebagai apa di dalam kalimat itu? Objek, jadi mubtadaan Pak tadi. Ya, sebagai objek. Karena itu tadi kalau dalam konteks kalimat dia tidak cukup untuk dibaca mubtada. Ya, karena dia sebagai objek, maka ilmu kita kan SPBU si kembar okba. Karena dia sebagai objek, maka bunyinya A. Tetapi karena mubtada tidak menggunakan alif lam, maka dia pakai tanwin. A itu kalau bertanwin jadinya an. Sehingga bacanya adalah mubtadaan munasiban fil makanil khali. Ada yang udah sampai sana. Mubtadaan munasiban fil makanil khali. Ini yang dimaksud itu yang mana ini? Ini ada titik-titik ini nih, ada titik-titik ini. Ya. Kosong. Ada 10 ya, ada 10. Nah, tugas kita semua adalah membuat mubtada yang sesuai. Gitu ya. Membuat mubtada yang sesuai. Nah, sebelum kita membuat mubtada yang sesuai, silahkan secara bergantian sekarang ya, membaca apa yang ada pada setiap nomor ya, membaca apa yang ada di setiap nomor. Siapa yang akan memulai nomor 1? Saya. Silakan Bu Ros, nomor 1. Ya itunya nggak usah pakai. Baca yang ada di nomor 1. Haula al-bustanun. Ingat, haula itu apa? Haulal bustani. Iya. Ini mandornya sudah tahu, tapi pekerjaannya belum terampil. Ketemu mandor. Ditanya. Belum otomatis. Oke, haula al-bustani. Haulal al-bustani. Oke, haulal bustani. Bagus, nomor 2. Siapa? Ya. Saya. Silakan Bu Yanti. Waro'a al-baiti. Iya, bagus. Berikutnya nomor 3. Silakan nomor 3. Saya fauqas syajarati. Iya, bagus. Berikutnya nomor 4. Amama, Pak. Iya. Amama mudarasati. Apa, Bu? Amama mudarasati. Sekali lagi. Amamal mudarasati. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, Bu. Udah jadi bahasa Indonesia setelah madrasah ya, Pak. Iya, baik. Coba jadinya bagaimana kalau dibaca? Amamal madrasati. Iya, bagus. Berikutnya nomor 5, silakan. Gunakan. Oke. Nggak ada yang nomor 5. Saya coba ya, Pak. Ya, silakan nomor 5. Asaya Ratu Huna. Huna. Ibu sibuk berpikir. Ya. Ibu sibuk berpikir. Maaf, Pak. Gunaka. Ya, oke, bagus. Berikutnya nomor 6, siapa? Oke, tidak ada. Nomor 7. Bil Pasli. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Suryana sudah membaca nomor 7. Udah semua ya? Nomor 7. Alal ghusli.
Ah, udah. Nabila, silakan. Iya, oke, bagus. Nah, berikutnya kembali ke Bu Ros. Iya, Pak Guru. Nomor 8. Oh, 8. Ilal jami'ati. Oke, bagus. Berikutnya nomor 9. Bu Yanti. Yanti. Ya. Lil Ustadi. Oke, bagus. Keren. Berikutnya nomor 10. Bu Nuri. Minal hayawani. Iya, bagus. Itu harus kita syukuri, ibu-ibu sekalian. Ini tidak lahir dengan begitu saja. Ini tidak seperti menepuk sebelah tangan itu. Itu butuh proses kita sampai di sana. Dan insya Allah kita akan sukses. Hanya yang perlu menjadi perhatian kita berikutnya, bagaimana usaha kita supaya bisa lebih cepat, ya, bisa lebih cepat. Oke, silakan disiapkan jawabannya, Itu nanti kalau ada yang sudah selesai, berikan kita info. Gunakan raise hand untuk melihat kesiapan Ibu dalam memberikan jawaban untuk setiap nomor yang kita berikan. Silakan nomor 1. Siapa? Pak Guru ya. Saya. Bu Ros, silakan nomor 1. Saya coba as-sajaratu haulal bustani. Iya, itu. Ngebayanginnya gimana kalau begitu kalimatnya? Pohon itu di sekitar taman. Iya, ngebayangin berarti hijau banget berarti kalau begitu, Oh ya. iya, jauh banyak pepohonan. Tamannya dikelilingi oleh pohon. Pohon. Oke, bagus. Berikutnya nomor 2, silakan siapa? Saya Silakan Bu Yanti. al-nafuratu waro'a al-baiti. Iya, bagus. Ini bakal sering ini kita nih. Kalau begini an-nafuroh, an-nafuroh ya, an-nafuroh. Hancur. Nah, bakal ini nih suasananya terasa kayak di hutan. Suara gemercik airnya bakal sering kedengeran. Air An-nafuroh. terjun. Ya, waro'al baiti. Oke, berikutnya nomor 3. Saya coba, Pak. Silakan. Saya coba ya, Pak. Ya, silakan Bu Fauzia. Zaidun fauqas sajaroti. Wih, ngapain? Sampai di atas. Naik. Lagi metik. Lagi ngapain? Memetik pohon durian. Buahnya, Pak. Lagi memetik durian. Hah? Dalam pikiran Ibu lagi ngapain dia? Metik buah. Ah, jadi begini nih. Apa tuh? Yang pertama ya, itu bisa ya, Ya. bisa dari segi urutan kalimat bisa. Tapi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kalau Ibu sering membuat kalimat dengan nama orang, mufradatnya nggak akan meningkat. Ini dari nomor 1, misalnya Ibu Ros. Nomor 2, isinya Bu Sri Lestari, nama aja kan bisa. Nomor 3, si Zaid tadi. Nomor 4, siapa lagi? Tetangga lagi. Nomor 5, siapa lagi? Paman. Nomor 6, siapa? Oh, bisa semua jadinya. Tetapi itu nanti kalimatnya jadi tidak berkembang. Gitu. Kemudian yang kedua, ingat bahwa fauqo beda dengan ala. Masih ingat bedanya? Fauqo dengan ala. Kok tidak nempel? Iya. Tidak nempel antara gitu ya, Pak? Ala nempel Antara dia. atas bawah gitu ya? Yang penekanannya bahwa ya harus, ini kan memang bermakna atas ya, bermakna atas. Kalau fauqo itu tidak bersentuhan. Iya, Ya, jadi tidak makanya nempel, di tidak antara sentuhan. gitu, antara bawah dan atas gitu, tengah-tengah gitu. Fauqo itu bermakna di atas yang tidak bersentuhan. Tidak harus dikaitkan dengan yang lain ya, yaitu ya. Nah, sehingga tadi kan ngebayanginya Zizaid ini kirain tadi nama anggota baru Avenger. Anggota baru Avenger di Avengers itu namanya Zaid. Kenapa? Karena dia bisa terbang di atas pohon. Kayak Superman. Kayak Superman jadinya kalau fauqo begitu. Coba yang lain, apa alternatif lain untuk nomor 3 yang belum? Toiru ya, Pak Guru apa Toiru ya?
Atoir, burung. Boleh itu juga boleh. Boleh kan Wah. kalau atoiru karena dia punya sayap sehingga bisa tanpa bersentuhan dengan pohonnya. Pohon. Yang bersentuhan. Nomor 4. Siapa nomor 4? Coba. Waladu amamam madrasati, Pak. Ya, bagus. Berikutnya nomor 5. Saya Pak Guru. Al-mazra'atu hunaka. Ya, bagus. Yang lain dulu, yang belum ambil bagian, nomor 5. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nuri. Karena yang lain. Al-punduk. Nomor 6. Al-punduk. Siapa nomor 6? Ada yang nomor 6? Muhammad. Saburatun. Muhammad As-saburatu ilal aja. jami'at. As-saburatu. Nomor 6. Nomor 6 Bu, Nomor balik. 6. Nomor 6. Oh, di situ. Ada? Untuk Ada. nomor 6 ada? Ada. Saburatun. As-saburatu. Al-saburatun. As-saburatu. Nomor 6. Nggak pakai. Silakan Bu Serina. Al-saburatun fil fasli. Ulangi. Al-saburatun fil pakai fasli. Iya. Ada yang nanya tuh Bu Sur, kok pakai un katanya? Karena Enggak. dia iya lupa ya Allah. Ada nggak boleh itu. Iya. Ada mandornya tuh. Itu mau mandornya. Mandornya. Tabrakan. Nggak dengerin Karena dia mandor. tidak boleh ada tanwin kalau ya makasih Bu. Iya, oke bagus. Berikutnya nomor 7. Kalau min barun boleh nggak Pak Guru? Min Coba barun. silakan, gimana? Al min barun fil fasli. Iya. Ada yang nanya Bisa. juga itu, kok pakai un? Jadi Kenapa pakai un? Kan ada alif lamnya. Boleh. al min baru fil fasli. Iya, oke bagus, bisa. Berikutnya nomor 7. Nomor 7. Gusni apa Pak Gusni? Bu, Ada baru tulisannya. nanya. Baru nanya. Tadi udah tadi ada yang nanya nih, Bu. Nomor 7 Nabila. Silakan Nabila nomor 7. Al-usfuru al-gusni. Iya, oke bagus. Usfur Ketemu itu di mana? burung, Pak. Ketemu di mana al-usfuru? Usfur di Bukannya Atairun. di Atairu. Google. Sinonim ya, sinonim. Oh, nanya Mbak Google ya. Saham. Karena itu tadi saya tanya ketemu di mana. Kita sih belum. Kita belum ketemu di pelajaran kita. Diajari kagak boleh maksudnya. Oh iya. Burung aja pakai. Toirun. Ya nggak apa-apa. Itu jadi pengayaan. Tapi maksudnya jangan hanya muncul ketika begini aja gitu. Habis manis sepah dibuang. Al-usfurnya gitu. Nanti ingat terus ya. Al-usfuru itu diingat ya. Al-usfur. Nah, Berikutnya Usfur. nomor 8. Silakan. Siapa? al-usfur. Nomor Ada 8. nomor 8. Siapa saja boleh. Dari Saya Pak Guru boleh. Bu Ros. Boleh dah. Tapi saya pakai fiil boleh nggak Pak Guru? Belum belajar. Kita dengarkan. Azha- Kita dengarkan. Azhabu ilal jami'ati. Bagus. Tadi perintahnya apa, Bu Ros? Mubtada khobar. Mubtada itu gimana? Mubtada itu. Mubtada Ketentuan Isim. mubtada gimana? Ketentuan isim. Isim. Katakan terus Isim. gimana dong kalau Kalau isim susah habis ininya ke kampus. Oh ya, boleh aja. Kan nanya itu. Itu bisnya mau kemana? Bisnya mau kemana? Nanya. Bisa kan? Bisnya ke Oh, kampus kan bisa. Oh, bisnya ke itu, ke Kampus. ya bisa kan. man berarti ya Pak Guru. Yang lain nih, yang sudah punya ide apa? Apa? Kalau itu boleh nggak Pak Guru? Atau libu? Saya ratu. Ya, boleh. Coba Bu Nuri apa? Makmalu. Al-makmalu. Bentar ya, kita coba itu cek. Yang Bu Nuri apa? Yang Saya ratu. Atau libu. Iya, boleh. Nah,
Hayya. Yanti apa Bu Yanti? Al-makmalu ila jami'atu. Apa maksudnya? Laboratorium ada di Berarti ke Kampus, kampus. sejalan. Ke Laboratoriumnya ke kampus. Ada rodanya. Ini kalau ini nggak biasa itu al-ma'malu ilal jami'ati, yang biasa nggak ada. adalah al-ma'malu fil jami'ati, itu baru biasa nih. Oh ya, baik. Tapi bisa Terima jadi ini imajinasi masa depan nanti, Bu. Iya, labnya pakai Bisa, mobil Pak. Sekarang kan berjalan. zaman now. Iya, ada. Pak, sekarang kan zaman now. Iya. Mau cek apa aja pakai mobil sekarang bisa. Iya. Ya, Di betul, mana Bu. aja. Oke, bagus. Berikutnya nomor 9. saya pakai Bu. Al-kitabu lil ustaz. Iya, yang lengkap, Bu Ros. Hazal kitabu lil ustazi. Bukan itu maksud saya. Maksudnya? Jangan ada yang disukunkan kalau tidak Oh, sukun. al-kitabu lil ustazi. Nah, begitu maksudnya. Jangan berlatih. Kalau udah pinter mah nggak usah repot-repot. Iya, Pak Guru, Tadi. maaf. Ada Kalau lagi yang sudah nomor 9? Al-Mahfazatu. Minal ada khayawan. al-darajatu lil ustad. Oke, boleh. Cuman cara bacanya itu ad ya, ad-darajah. Oh, iya. Iya, Darajatu lil ustadi. Gitu ya, Pak Guru. Alnya. kita terbentur membacanya ya Pak. Dua-duanya Bedanya, Pak perlu Guru. kita perhatikan ya. Tapi kalau mau prioritas yang penting maksudnya terlebih dahulu ya. Maksudnya bisa dimengerti. Maksudnya bisa dimengerti, maksudnya bisa diterima oleh pemahaman kita, yaitu baru kemudian ke cara membacanya yang berikutnya. Baik, terakhir nomor 10. Silakan. Al-kabu minal khayawani. Ya, oke, bagus. Yang lain? Al-jamalu minal Ya, bagus. Minal Yang Al-lisanu kemarin si Abu Hurairah, gimana Abu Hurairah? Oh, Siratu. Ya, Al-hiratu. bagus. Al-hirratu minal Al-hiratu minal khayawani. Al-jamusu. iya, baik. Al-jamusu. Alhamdulillah, itu tadi yang mengembirakan adalah ibu-ibu, saya dengar dari awal semua mubtada'nya menggunakan alif lam. Dan syukur ketika Bu Fauziah Zaidun nggak pakai alif lam, berarti pemahaman bahwa mubtada itu ma'rifah, ma'rifah itu boleh alif lam, ma'rifah itu boleh nama orang sudah ada. Mudah-mudahan itu yang tadi kita saksikan, yang tadi kita dengar itu mengisyaratkan demikian. Nah, berikutnya untuk ba ini, ya, ba ini sama dengan hamzah yang alif tadi, sama dengan alif, membuat mubtada sama. Hanya saja untuk ba ini mubtada'nya mu'akhir. Gitu ya? Ya. Ya, kalau tadi kan mubtada biasa, kalau ini mubtada mu'akhir yang ba ini. Yang Di akhir. jim ini ada pilihan amama, fauqa, haula, fi, hunaka, huna, ala, waro'a. Ini digunakan untuk melengkapi kalimat 1 sampai 10. Ya. Kalimat yang mana Pak? Yang ada di latihan jim. Di bawahnya ini. Ya. Jadi ada amama, ada fauqa, ada haula, di situ ada zorob, ada juga jar, digunakan untuk melengkapi kalimat. Ya, yang jim. Kemudian yang dal, ya, yang dal ini apa? Ini kalau yang muncul ini adalah jar, berarti apa majrur yang cocok? Titik-titik. Kalau yang muncul lebih dahulu adalah zorob, berarti apa? Mazrubnya. Tetapi kalau yang seperti nomor 8, nomor 9, nomor 10 itu belum ada isi sama sekali, berarti di sini bikinlah mubtada. Ya, bikinlah mubtada. Sehingga nanti kesimpulannya ketika kita membaca nomor 1 sampai nomor 10 berdasarkan rangkaian yang kita bikin itu bisa dimengerti.
Dan yang terakhir ini nomor H, ya, nanti latih bagaimana membacanya, dipersiapkan. Latihan nomor H ini adalah ini untuk mengembangkan kemampuan kita bisa berkomunikasi, termasuk juga nanti berdialog, ya. Ini semua adalah pertanyaan, ya, kalimat tanya. Latihan ini minta, ya, mohon ibu-ibu siap membuat jawaban untuk pertanyaan tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti bisa dikonfirmasi kembali lewat WA group. Yang itu aja, Pak. Yang B. Yang ba bikin mubtada muakhir. Yang terakhir mutadanya yang terakhir ya, Pak. Ya kan mutada akhir gitu, Pak. Betul. Mubtada muakhir itu di akhir, ya, betul. Iya. Aduh, ya. Makasih, Sampai Pak. H ya Pak Guru. Sampai H, ya. Dikirim apa gimana, Pak? Tidak, ya. Tidak. Oh, buat minggu depan, ya. Buat minggu depan. Kita tapi usahakan ini dikerjakan. Ya kan. Insya Allah. Untuk pelincahan tangan. Waktu kita bisa efisien, waktu kita yang terbatas bisa efektif, efisien untuk membahas kendala yang dihadapi. Iya. Baik, demikian ibu sekalian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat kita. Di akhir kebersamaan kita, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ibu-ibu untuk partisipasi. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak. Ketemu lagi, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.